Kami undang hadirat-Mu to minister, untuk melayani lebih spesifik dan lebih dalam lagi di dalam diri setiap orang yang membutuhkan. Kami minta hadirat-Mu datang untuk mengurapi mereka yang haus dipakai oleh Tuhan. Menguduskan dan menyucikan setiap orang yang sudah jatuh di dalam dosa atau membuat sebuah kesalahan. Pengampunan-Mu ada di sini ya Tuhan. Tuhan, hamba berserah total. Take over Tuhan Yesus. Ini adalah Jumat malam. Kita tidak terbentur waktu Tuhan. Roh Kudus-Mu bisa lebih leluasa bekerja. Engkau bisa menyatakan ya Tuhan Yesus, apa yang menjadi kebutuhan orang. Ya Tuhan, Kau bisa mengisinya. Setiap bejana yang kosong ya Tuhan, yang hampa, satu persatu Kau akan jamah tanpa kecuali ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya mengucap syukur bisa bertemu dengan Anda, sekalipun tadi sempat hujan, Anda haus lapar, tetap ada di sini hari ini. Katakan kanan kirinya, senang melihat Anda berada di doa malam. Sebenarnya doa malam ini adalah sambungan tanpa Anda ketahui, kecuali kalau Anda hadir di study week 2 hari. Sebenarnya ini adalah klimaks daripada study week kami. Study week yang diadakan kemarin dulu, 2 hari yang lalu, pukul 10 sampai 12, lalu sambung lagi pukul 1 sampai 3, tapi selalu setiap hari selalu kelewatan waktu karena banyak bahan yang harus dibahas. Kita bicara banyak tentang dimensi profetik. Dan yang diundang memang bukan diumumkan, jadi mungkin Anda yang tidak datang anggap, loh kok ada seminar karunia-karunia Roh Kudus kok kami tidak tahu, memang tidak masuk warta. Atau tidak diumumkan untuk umum, tapi hanya dengan undangan para pemimpin saja yang hadir. Jadi selama 2 hari ini, saya berturut-turut, saya memuridkan kurang lebih 500 orang, betul ya, 200 di sini, 300 di satelit-satelit langsung live streaming. Jadi tiap hari selama 2 hari berturut-turut ini, pagi siang hari saya berkhotbah kurang lebih 4,5 sampai 5 jam dalam 2 sesi. Saya mengajar. Jadi malam ini klimaksnya. Karena itu saya mau tanya terlebih dahulu, siapa yang hadir di study week? Angkat tangan. Siapa yang ikut study week itu? Bisa angkat tangannya tinggi-tinggi? Praise the Lord. Ya. Nah, saya mau memberikan kesempatan terlebih dahulu, karena tadi selesai hampir pukul 4, mengcover banyak hal tentang pekerjaan Roh Kudus segalanya, jadi memperlengkapi umat Tuhan, pemimpin-pemimpin, untuk bisa bergerak di dalam kuasa Roh Kudus, untuk bisa melayani di dalam karunia. Nah, Anda yang tidak hadir tadi sabar-sabar dulu ya, karena ini koneksi. Malam ini koneksi dengan yang tadi siang dan tadi pagi. Saya mau undang yang hadir dari kalangan, yang hadir tentunya selama 2 hari ini adalah para pemimpin, para full-timer, para gembala terutama semua, dan juga para volunteer kita. Sebagian adalah ibu rumah tangga, sebagian adalah pengusaha, tapi mereka yang adalah pemimpin-pemimpin volunteer kita di gereja ini yang telah diundang datang lalu dilatih. Dan ada banyak yang saya cover. Saya mau dorong Anda yang ikut tadi, yang malam ini ada di sini, untuk memberikan pendek-pendek aja kesaksian Anda belajar apa. Sebut Anda belajar apa dan bagaimana hidup Anda akan berubah karena itu. Ya, cepat ke sini. Tadi kan saya ajari apa? Kalau kita mau rindu dipakai oleh Tuhan, kita harus berani bukan? Kalau mau berjalan dalam dimensi profetik, dalam dimensi supranatural, yang naturalnya juga jangan dilupakan. Kita harus berani. Ya, mari cepat siapa yang di sini. Tapi waktu nanti saksikan di sini pendek-pendek aja, mungkin saya tunggu 3 sampai 5 orang aja. Saya punya hak untuk menginterupsi loh ya, kalau kepanjangan atau kalau tidak berhubungan dengan apa topik dan temanya. Iya, silahkan. Ini ketua media kita, ya. Belajar apa Vesi selama 2 hari? Kamu datang ke tengah sini, enggak gitu kamu hilang di sana. Saya belajar tentang mengingini lebih dalam lagi. Jadi jangan puas cuma di mile pertama, mau masuk ke mile kedua. Ingini untuk punya karunia profetik. Dan karunia profetik itu bukan cuma untuk kita sendiri, tujuannya itu adalah supaya jemaat, supaya orang lain itu ngalami Tuhan. Ya, saya ajarkan tadi bahwa
Kita kalau melayani orang itu jangan asal-asalan, kayak orang doa makan gitu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, haleluya, amin. Tapi belajar untuk mendengarkan suara Roh Kudus untuk orang yang kita layani. Nggak tentu kita pengkhotbah, nggak tentu kita FKA, nggak tentu bahkan kita bicara di hadapan 100 orang atau bahkan 10 orang. Tapi setiap orang yang Tuhan kirim ke hidup kita harus berjalan di mil kedua. Kalau Tuhan, orang itu minta pakaian kita, kasih jaketnya. Artinya kita harus melayani itu sungguh-sungguh. Berani ambil resiko, mendengarkan suara Roh Kudus untuk orang itu. Berani bernubuat, karena diajarkan bukan? 2 hari ini kita harus belajar saling bernubuat. Berani, bukan jadi nabi. Nabi itu pilihan Tuhan. Tapi di Alkitab dikatakan kita harus berani kalau doakan orang atau layani orang. Gak harus di gereja, tapi juga bisa di toko, bisa di sekolah. Kalau kita melayani orang, itu jangan kita minder. Lalu berkata, nanti tunggu sampai ketemu pendetaku. Jangan begitu. Andalah hamba Tuhan saat itu. Beranilah memberi diri dipakai Roh Kudus lebih daripada yang pernah kau alami atau yang Anda bayangkan. Itu yang dipelajari tadi artinya mil kedua. Ya, saya merasa seperti saya percaya lewat kesaksian-kesaksian gini Anda pun saya merasa gini loh, orang yang nggak datang paling tidak kecipratan berkatnya sedikit-sedikit gitu loh, dapat remah-remahnya kalau bukan rotinya. Anda pun bisa mendapatkan berkahnya dari apa yang mereka terima. Tapi jangan merasa gimana. Mereka tadi yang menerima itu juga pemimpin Anda. Cepat lambat berita sampai ke Anda. Cepat lambat kalau mereka kami lengkapi, nanti sebentar lagi Anda yang diberkati. Amin. Terima kasih Vesi. Tuhan berkati. Kasih tepuk tangan untuk Vesi. Siapa lagi? Come on. Cepat. Orang itu biasa gini, tunggu-tunggu. Tahu nggak? Maksudnya gini loh. Yang sini nunggu sana, sana nunggu sini, gak apa-apa, pasti ada. Yang sebelah situ yang juga ngomong, pasti ada. Jadi semuanya gak ada. Ya, thank you. Ini pemimpin loh semua. Tadi yang kita panggil selama 2 study week ini, kita welcome waktu itu. Pemimpin harus berani, berjalan di dimensi profetik. Sebelah kanan atau sebelah kiri Anda, ini orang yang berani, ini ketuanya AOG. Belajar apa? Butuh sebuah ketaatan untuk orang berjalan di dalam profetik. Butuh ketaatan untuk seorang pastor, seorang pendeta, seorang gembala. Bahkan kita yang melayani Tuhan untuk melangkah. Sehingga kalau kita melayani udah punya catatan, punya notes, punya plan apapun. Melayani di dalam profetik berarti kita mengizinkan Tuhan untuk mengobrak-abrik segala sesuatu. Dan apapun yang message Tuhan letakkan, baik itu untuk mencabut, mendobrak, dan membuat orang gak nyaman kalau memang itu adalah isi hati Tuhan, kita harus melakukannya. Jadi sebuah ketaatan melangkah di dalam profetik. Dan juga seorang nabi juga harus seimbang dengan buah-buah roh di dalam kehidupannya. Di mana itu sangat penting di dalam hal yang natural dan juga bergerak dalam supernatural. Tunggu di sini, saya bersyukur sekali. Kenapa? Karena sejak perlengkapan itu tadi, 2 hari ini 500 orang dilengkapi dan 200 ada di Surabaya sini. Anda akan dapat berkat. Kenapa? Muncul orang-orang yang sanggup melayani dengan karunia. Jadi sekarang, karunia yang dulu notabene hanya di mimbar, sebagian hari ini roh itu disebarkan kepada ratusan orang ini untuk melayani ribuan orang, yaitu jemaat. Bapak Ibu Saudara harus bisa melihat ini. Tuhan kalau bekerja itu, tetap di sini ya Mek ya. Tuhan kalau bekerja itu seperti sistem Yitro. Ada ketua ratusan puluhan, ada ketua pemimpin ratusan, ada pemimpin ribuan. Doa malam ini adalah cream of the crops. Paham maksud saya? Kalau dalam bahasa Inggris Anda lebih kalau yang tahu bahasa Inggris ngerti. Doa malam ini nggak sembarang orang datang. Biasanya Kristen yang awam, yang biasa-biasa, hanya mau datang sekali saja ibadah. 1 minggu sekali. It's okay gitu loh. Paling tidak orang mencapai pelataran. Tapi ada orang yang rindu lebih. Mereka Jumat malam datang untuk berdoa. Biasanya orang itu tidak bisa pukul rata, ada orang yang mau tapi nggak bisa, contohnya kalau profesinya dokter contohnya, harus praktek tiap hari, ke rumah sakit segalanya, mau doa malam nggak bisa lebih dari 1 kali seminggu pergi ke gereja, contohnya. Kita nggak bisa hakimi orang lain, tetapi pada umumnya orang yang datang Jumat malam, itu lebih rindu melayani. Doa malam begini. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, Anda perlu diperlengkapi, bukan hanya di dalam pelayanan usher, pendoa dan apa, tapi Anda juga harus punya karunia.
Anda punya karunia. Semoga dari doa malam ini dilengkapi, tersebar ke seluruh satelit kita di Surabaya. Mungkin di sini ada yang dari satelit di Marvel, ada yang dari Barat juga datang ke sini, atau mungkin ada dari AOG, ada dari GMS Women, semuanya dari sini dilengkapi. Anda ke sono, jemaat semakin dekat, semakin rata terlayani. Paham maksud saya Bapak Ibu? Anda adalah lingkaran, kalau abdi di Solo itu abdi dalam. Abdi Tuhan, abdi dalam. Bukan orang luar, bukan di pelataran. Karena itu, saya bersyukur sekali apa yang dilakukan selama 2 hari ini, maka banyak orang yang nanti akan, saya tidak sabar nanti sebentar lagi saya membuat sebuah altar call. Kalau bayangin kalau 100 orang yang maju, pengkhotbahnya meluluh, doain satu persatu, satu orang 1 menit, 100 menit baru kelar. Karena itu Tuhan bilang sama Musa apa? Bagikan rohmu kepada 70 orang, 68 datang, 2 di perkemahan. 70-70 kepenuhan Roh Kudus. Yosua sampai berkata, lihat mereka kepenuhan seperti Nabi, hentikan. Musa berkata, andai kata semua orang seperti saya, kan pelayanan lebih rata ke semua kemah Israel. Luar biasa loh itu. Ya, saya nggak sabar hari ini, kalau ada 100 orang nanti maju yang punya masalah, tenanglah, kami baru melatih 200, jadi Anda overpower hari ini. 1 orang maju minta didoakan, ada 100 banding 200 kan? 2 orang yang akan mendengarkan suara Tuhan untuk Anda, untuk doakan Anda. Saya nanti siap-siap itu semua yang datang 2 hari tadi ikut saya doakan orang nanti. Oke? Dengan demikian nggak perlu 100 menit. Lebih banyak diraih dalam 10 menit. Bersama-sama kita kerjakan daripada 100 menit seorang saja lakukan. Paham maksud saya Bapak Ibu? Paham ini? Ini yang disebut dengan perlengkapan. Saya bersyukur sekali ada orang-orang seperti itu hari ini yang sudah dilengkapi. Karunia Nabi takluk pada Nabi. Dan juga buah rohnya itu yang harus menopang kehidupannya. Jadi kita bukan berarti kita menciptakan Nabi dengan grosiran. Banyak tiba-tiba nanti pergi keleleran di mana-mana, berkeliaran di seluruh Surabaya. Di gereja Mawar Sharon ngaku-ngaku Nabi. Nggak ada. Kepemimpinan tetap dari atas ini. Nggak boleh ada orang ngaku-ngaku. Tugas kita saling melayani, tapi dengan karunia kali ini. Saya nggak sabar. Anda kalau hari ini datang ke doa malam, tanpa sengaja Anda tahu semua ini, Anda hoki. Hari ini semua telinganya lagi peka untuk Anda. 1 orang dikepung 2 nanti. Bayangin kalau Anda mencatat di guru di sekolah ya, apalagi lecturernya, profesornya pintar sekali, Anda catat. Lebih baik 2 orang catat lalu tukar catatan sebelum UNAS. Bukan tukar contekan loh ya. Lebih baik begitu, daripada 1 orang mencatat. Lebih baik 2 pasang telinga mendengar apa yang Roh Kudus katakan, daripada 1 pasang saja, atau tidak ada. Hari ini Anda datang ke sebuah doa malam, orang-orangnya fresh from the oven, baru dilatih di dalam karunia-karunia profetik. Puji Tuhan, terima kasih Megawati, Margaret. Margaret, kasih tepuk tangan untuk Meg. Oke, next. Iya, ini saya bangga sekali, semuanya pemimpin-pemimpinnya ini yang maju ke sini dulu. Pemimpin-pemimpin top of the top-nya ya. Ini adalah, by the way supaya Anda tahu, ini adalah gembala anak kita sesinode. Kak Pau ya. Demikian pula Anda harus ada di tengah, kalau Anda gitu Anda akan dalam bahasa Ibrani-nya mendelep. Silakan. Ya, belajarnya banyak, tapi yang benar-benar memberikan paradigma yang baru itu adalah tentang, kita kan sering mendengar kalau karunia bahasa roh itu diberikan kepada semua orang dan kita bisa menerima. Tapi ternyata ada 1 karunia yang namanya bernubuat, itu dikatakan kejarlah karunia itu. Artinya kita semua itu bisa bernubuat. Saya masih ingat Pastor Philip bilang kalau misalnya kita melayani orang, melayani dengan sangat baik, orang itu akan diberkati, thank you gitu. Tapi ketika kita melayani dengan nubuat, artinya kita melayani dengan kuasa profetik, kuasa dari surga, maka orang itu akan, wow, Tuhan itu hebat, Tuhan itu hidup, Tuhan itu nyata. Itu akan lebih berbekas di hidup orang itu dan mengubahkan hidup orang itu. Dan saya sangat bersyukur karena ada janji firman Tuhan itu yang saya tuh jujur agak kurang mengerti. Di hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya, maka anak-anakmu akan bernubuat. Saya bingung, tapi waktu saya dapat pengajaran 2 hari ini, ayat itu hidup. Bahwa Tuhan akan bukan hanya mencurahkan Roh Kudusnya dan bukan hanya supaya semua orang berbahasa roh, tapi supaya kita juga bisa bernubuat. Tadi kan diajarkan juga bahwa nubuat itu ada 2 macam. Jadi hati-hati bukan lu buat ya.
Banyak orang ngaku-ngaku nubuatan begini. Saya tadi panjang lebar tuh, satu sesi aja. Ingat ya Kak Popol, tadi satu sesi aja saya ajarkan 2 jam nonstop. Sesi berikutnya 2 jam 50 menit tadi. Itu nonstop. Khotbah terpanjang minggu ini atau bulan ini. Sekaligus langsung hampir 3 jam. Saya cerewet katakan bahwa nubuatan bukan dipakai untuk agenda pribadi. Bahaya tuh. Sana cantik. Tuhan berkata, jerking segala. Kamu jodoh saya, ngawur itu. Karena kalau memang itu jodohmu, orang lain yang berkata, bukan dirimu. Nubuat dipakai untuk menolong orang lain, membangun orang lain. Nubuat dipakai untuk saling bernubuat, di sana dikata, dipakai untuk membangun kehidupan orang lain dan kepentingan bersama, bukan untuk agenda pribadi supaya kita popularitasnya naik, tinggi, kita ternama, lalu lalu dikagumi orang, lalu dapat kesempatan pelayanan, diundang bicara, atau dapat uang. Itu namanya nabi amplopan. Yang gitu harus disingkirkan. No. Nubuatan adalah begini loh, saya melihat orang ini. Saya tanya Tuhan, aku enggak rela hanya doa dia seperti doa makan aja. Terima kasih Tuhan, berkati makanan minuman kami, amin. Tolong Tuhan wahyukan aku, lebih bukan aku itu atau bukan aku itu mau campuri urusan hidup orang lain atau busybody. Tapi aku ingin dia pulang itu punya sebuah kenangan tak terlupakan ketika kali ini diberi kesempatan untuk melayani, saya nggak sia-siakan, dia betul-betul ketemu Tuhan. Dia betul-betul seolah-olah mendapatkan encountering Christ. Mengalami Kristus. Itu yang disebut nubuatan. Jadi kerinduan dari compassion, belas kasihan, aku ingin orang itu dapat sesuatu. Kalau Anda doa gitu, itu ekspektasimu. Kemungkinan terbesar malah justru Tuhan akan berikan sesuai dengan imanmu. Karena melihat hatimu yang tulus. Itu yang disebut setiap orang bisa saling bernubuat. Anak-anak kalau diajari gitu Kak Popo, luar biasa. Ini anak-anak akan muncul satu generasi kenabian dari anak-anak kecil itu. Yang nanti waktu sampai di rumahnya mereka pun jadi berkat buat papa mamanya. Mungkin anak ya tetap anak ya, serohani apapun tetap bisa nakal. Kalau enggak nakal namanya bukan anak, perlu dicekkan normal atau enggak. Tapi mungkin anaknya bisa berdoa dan anaknya bisa turut sense. Bahkan Tuhan bisa bicara lewat mulut bayi membungkam musuh-musuhnya. Nanti anaknya itu akan juga meneguhkan apa yang papa kerjakan. Atau yang mama lakukan. Anaknya akan jadi berkat di rumah. Oh my goodness, ini zamannya kita gereja nggak boleh setengah-setengah. Karena kita tahu kalau kita mau masuk ke area nubuatan kita agak takut. Karena biasanya, karena trauma dengan segelintir orang yang caper atau cari perhatian. No. This is a beautiful gift. It has to be celebrated. Semua orang bisa berbahasa roh, no problemo. Tetapi bukankah dikatakan, aku ingin supaya terlebih lagi kamu bernubuat. Usahakan dirimu memperoleh karunia nubuat. Luar biasa. Ya, saya berdoa agar anak-anak semuanya dibangkitkan ya melalui pelayananmu dan Anda juga semakin dipakai Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Kak Pau. Iya, puji Tuhan. Siapa lagi? Come on. Ya, 1, 2, ya oke. Ini ngalah, habis ini, next. Ini malah ketua panitianya, silakan. Iya, wah jalannya luar biasa tegak. Hong Kong Disneyland. Kalau Ko Philip ini enggak kenal saya pasti. Oh, kenapa? Apakah itu kata-kata pengetahuan? Bukan, Anda tidak tahu apa saya kenal. Ya. Nama saya Petrus, saya 2 hari ini mengikuti pengajaran Ko Philip. Di hari pertama, Ko Philip. Anda pemimpin di bidang apa? Beneran gak kenal? Saya di Pendoa Pro M. Pendoa Pro M, oke puji Tuhan ya. Saya di hari pertama dikoyakkan, dibuldoser sama Ko Philip. Saya menangis. Sepanjang sesi saya dijamah Tuhan, saya dikoyakkan hati saya. Pulang dari sesi itu, saya cuma dapat simpel saja. Bahwa dimensi profetik adalah satu dimensi di mana kita mendengar apa yang kebenaran dari firman Tuhan dan kita menyampaikan pada orang lain. Di situ saya belajar untuk praktek langsung. Waktu pulang sudah 4:30 itu terus lumayan capek ya. Terus saya ke tempat seseorang. Di situ enggak ada orangnya saudara. Saya pulang dulu akhirnya. Terus saya beli terang bulan. Habis itu waduh ya nih saya mau lapar langsung tiba-tiba, ini godaan, tengking. Ya, terus lanjut. Habis pulang, ketemu istri apa keluarga. Apa hubungannya profetik sama terang bulan? Ya, lanjut. Terang bulan ini ada maksudnya kok. Oh, jadi, ada. Ya.
waktu saya beli terang bulan, saya balik ke Tunggu dulu, rasanya apa? Pakai kacang enggak? Keju coklat 2 itu saya pesan. Saya bawa ke tempat yang tadi saya datangi lagi. Kebetulan, ya enggak kebetulan dalam Tuhan bahwa orang itu baru saja datang 5 menit baru masuk di dalam rumah. Malah belum ganti baju. Jadi di situ saya mau kasih terang bulan ini, gitu. Sekalian saya mau ngajak ke gereja, saya bilang. Wow. Saya bilang seperti itu. Pokoknya saya cerita tentang kebaikan Tuhan, saya seperti orang dongeng gitu. Di situ ada keluarganya, ada temannya. Jadi semua itu dengerin saya, saudara. Semua dengerin saya. Singkat cerita, orang yang saya mau ajak ini, saya itu menolak. Dia banyak pahit sama Tuhan, sama hamba Tuhan. Tapi ada satu hal yang Tuhan kerjakan di pertemuan itu, bahwa ketika kita taat tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu dimensi profetik yang sederhana, saya terima sesuatu, ada banyak hal, poin-poinnya. Saya cuma digerakkan impresi bahwa, oh ya, kebenaran yaitu memenangkan orang ini untuk Tuhan, ada di komunitas, itu yang harus saya kerjakan. Singkat cerita, temennya Susu ini, anaknya itu tinggal di Ubaya, kuliah di Ubaya. Tolong ajakan anakku, please. Oh iya. Sampai ngomong seperti itu. Tolong ajakan. Padahal Susunya menolak. Susunya itu menolak, yang punya Roma. Itu kadang-kadang blessing in disguise. Di belakang penolakan, kalau kita itu dengan iman, dengan tulus, belas kasihan, setiap penolakan itu kesempatan untuk seseorang menerima di belakangnya. Nggak pernah kalah lah orang benar itu. Ya, terus lanjutkan. Akhirnya sudah saya serahkan ke Lady tadi untuk di follow up. Dan puji Tuhan, satu ponakannya, kamu harus ikut saya ke CG. Minggu depan, enggak usah lama-lama, saya akan ajak ke CG. Dan orang itu mau. Puji Tuhan sih, enggak pernah ada. Untuk setiap kehendak Tuhan, tidak ada kata no. No dari orang adalah kesempatan untuk another yes. Puji Tuhan, luar biasa. Ya, itu kesaksiannya? Ya. Tuhan berkati Petrus. Tuhan berkati. Terus jadi rasul yang luar biasa. Haleluya. Rasul Petrus kan? Saya suka kaosnya. Itu beneran beli di situ atau pasar turi? Sorry. Haleluya. Ya. Siapa lagi? Come on. Oh iya, tunggu dulu. Ya, maju, duduk di sini. Sini, maju sini dulu. Duduk di sini dulu, Pak Mil. Ini adalah ketua edukasi kita. Kasih tepuk tangan. Shalom semuanya. Jadi saya selama 2 hari ini belajar untuk keluar dari rasa nyaman saya gitu ya. Karena saya consider diri saya tuh tidak mempunyai karunia profetik. Jadi saya bersembunyi selama ini di balik logika saya selalu bilang, katakan saya ini orangnya strategis gitu ya. Jadi aman aja gitu. Tapi ketika 2 hari ini saya belajar, saya tahu saya harus step out. Kalau kenapa nggak pernah gagal? Kayak karena nggak pernah coba gitu kan. Jadi aman-aman aja, tapi 2 hari ini benar-benar mengubah hati saya, cara berpikir saya, sehingga saya tahu ke depan akan ada hal yang lebih luar biasa lagi yang Tuhan ingin nyatakan lewat pelayanan saya sendiri gitu ya, dan juga tentunya di Gereja Mawar Sharon. Yang kedua saya belajar dimensi pelayanan profetik ini, saya udah ya dekat sama Tuhan, ngerasakan Tuhan gitu ya, tapi 2 hari ini saya merasa jadi kecil sekali gitu ya. Apa yang saya sudah lakukan, apa yang saya sudah pikirkan, gimana saya melayani, rasanya belum ada apa-apanya dan sangat kecil sekali. Dan itu membuat saya semakin excited melayani Tuhan karena saya tahu ada yang sesuatu dimensi yang panjang, lebar, tinggi, dalam yang saya belum pernah lihat. Dan ini saya semakin haus dan semakin rindu untuk melayani Tuhan. Itu buat diri saya sendiri. Dan yang ketiga yang saya belajar, kalau gereja kita visinya gereja sel yang apostolik dan profetik. Dan betul. Profetik ini baru kali ini saya ngerti dimensinya yang sampai sedalam ini. Dan begitu saya dapatkan pengajaran ini, saya tahu banget Tuhan akan gerakan Gereja Mawar Sharon seluruh Indonesia yang ngikut ini, termasuk Anda semua di sini, masuk rencana Tuhan yang luar biasa besarnya. Jadi 1000 gereja jadi kecil gitu ya. Karena saya yang ngitung terus,
1000, ini masih 35, 36, kapan 1000-nya gitu ya. Tapi ketika dapat pengajaran tadi selama 2 hari ini saya tahu 1000 gereja mah kecil kalau kita semua tahu dimensi apostolik dan dimensi profetik yang Tuhan kasih khusus untuk gereja kita. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, praise the Lord, thank you. Tunggu dulu. Sambil di antara selip-selipnya, di antara satu kesaksian ke berikutnya, Roh Kudus berbicara banyak pada kita lewat pengalaman orang lain. Demikian juga lewat firman. Saya jelaskan sesuatu, buka bersama dengan saya di 1 Korintus 14. Tunggu di sini aja, nggak apa-apa, santai. Anda giliran berikutnya, doa malam minggu depan. Bukan, habis ini. Kita nge-flow aja. Kalau di kebaktian kan nggak bisa, karena memang restrain waktu dan tempat. Di sini kan kita lebih leluasa, lebih nyantai aja ya, nyantai aja. 1 Korintus 14 ayat 1, mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Kejarlah kasih itu, dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Ayo sama-sama kita ucapkan sekali lagi, 1, 2, 3. Kejarlah kasih itu, dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Perhatikan, sebuah pelajaran sederhana. Karunia bukan yang terbesar. Kasih yang terbesar. Kasih harus menjadi the underlying motivation of everything we do and all that we are. Kasih harus menjadi motivasi dasar, mendasar dari segala sesuatu yang kita lakukan dan siapa diri kita. Oke? Jadi kita sudah tahu tadi saya berikan penjelasan singkat. Orang kalau mau bernubuat harus didorong kasih karena peduli pada orang itu, karena ia ingin meninggalkan sebuah impresi yang tidak akan terlupakan, unforgettable moment dengan Tuhan melalui keberanian dia untuk taat. Itu harus karena kasih. Namun apa itu nubuat? Seperti yang saya katakan tadi, nubuat tidak sama dengan lubuat. Nubuat ada 2 macam. Saya rasa kenapa Anda supaya paham, kenapa saya tidak mengajarkan ini kepada semua umum. Karena kalau pengajaran yang saya sampaikan selama 2 hari ini hampir 10 jam. Berat isinya. Kalau ada orang jemaat yang level rohaninya kan beda-beda kalau di ibadah. Kalau ada yang masih sangat baby, bahaya sekali. Aku bisa bernubuat, bisa melakukan berbagai macam hal sembarangan. Lebih baik dari pemimpin. Releasing the gift itu harus progresif. Melepaskan karunia itu lebih sensitif dari ikan koi atau ikan mas atau ikan koki. Koki apa? Yang matanya itu. Ya, Anda tidak bisa masukkan plung-plung pindah gitu aja. Rilis mereka ke dalam air yang baru, merilis jemaat ke dalam karunia-karunia yang notabene baru tidak ada dalam pengalaman mereka. Dibutuhkan air yang lama, air baru, dibutuhkan transisi. Transisi itulah leadership. Supaya Anda tahu bahwa Tuhan memanggil Anda untuk melayani sesama, dan pelayanan tidak harus ada di atas mimbar atau di atas panggung. Pelayanan itu one on one. Demikianlah saya memulai melayani, yaitu satu persatu tanpa jadi pendeta dulu, atau apalagi jadi pengkhotbah. Saya mengikut Tuhan tahun 92. Baru nanti tahun 98, 99 atau saya baru betul-betul mencicipi apa itu khotbah. Nggak langsung saudara, jangan terburu-buru. Melayani orang itu yang penting orang yang dilayani. Bukan show, bukan program. Nah, saya mau jelaskan kepada Anda bahwa untuk transisi itu pelan-pelan. Tapi supaya Anda mengerti seperti Pak Mil tadi katakan, gereja kita itu gereja yang apostolik, tapi profetik yang apostolik sudah banyak dijamah, banyak di cover, banyak dijelaskan. Kita pergi ke benua, ke negara-negara, mission trip, bangun gereja, semua jemaat tahu sekarang, yang pengusaha punya tujuan, tahu bahwa dia adalah utusan Tuhan di bidang marketplace, ya kan? Semua orang ngerti bahwa dia orang-orang yang di dunia sekuler, dia dipanggil Tuhan, menjadi terang dan garam, menjadi sinar di sana, menjadi kesaksian, no problemo, tidak ada masalah di apostoliknya. Profetik, do you know that? Kenapa kita masuk ke Encounter Me tahun ini? Kenapa Encountering Christ in Everything? Karena kita mau berjalan, kita mau belajar untuk masuk ke dalam dimensi yang lebih tinggi, hubungan lebih dalam, lebih peka dengan Tuhan. Profetik itu definisinya sederhana kok saudara. Apa itu being prophetic? Apa itu menjadi profetik? Artinya mendengar suara. Mendengar suara Allah. Bukan hanya baca Alkitab. Baca Alkitab penting, sekali lagi inilah sebabnya. Kalau orang yang bahkan Alkitab pun belum baca, dengar begini, jangan-jangan seperti teman saya tuh, merasa bisa dengar suara Roh Kudus, nggak perlu baca Alkitab. Pernah sekali saya berdebat dengan dia bilang saya nggak perlu Alkitab, saya sudah mendengar suara Roh Kudus. Salah kamu, kalau kamu dengar suara Roh Kudus pasti suruh kamu baca Alkitab. Dia yang tulis kok.
Saya aja loh, buku yang bukan saya yang tulis itu, buku Before 30 biografi itu saya aja promosikan kok kemana-mana. Padahal bukan saya yang tulis. Ya kan? Biografi saya. Ini Roh Kudus yang tulis, apalagi Roh Kudus tulis dia kalau kamu dengarkan suara Roh Kudus, pasti dia beritahu kamu untuk baca Alkitab. Saya beritahu sama dia. Saya beritahu begitu. Nggak mungkin. Itulah sebabnya saya harus transisi ngajarkan ini. Tapi ketahuilah, Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah ingin berbicara kepada Anda, bahkan hal-hal yang tidak tercatat di dalam Alkitab. Benar. Tuhan mau melatih Anda masuk dalam sebuah hubungan sampai Anda itu dengar-dengaran dengan dia. Nggak selalu audible, tapi Anda bisa menimbang, membedakan mana suara Tuhan, mana suara Anda sendiri, mana suara setan. Profetik itu peka. Tapi profetik satu sisi memang hanya untuk mendengar suara Tuhan. Satu sisi lagi profetik itu bukan hanya mendengar, tapi juga berbicara. Yang disebut dengan umat yang profetik adalah umat yang berbicara, atau orang yang profetik adalah orang yang berbicara untuk Tuhan. Nabi contohnya, penyambung lidah Allah. Tuhan mau memakai Anda bukan hanya mendengar suara Allah untuk dirimu, tapi mendengarkan suara Roh Kudus untuk orang lain sehingga Anda bisa menjadi penyambung lidahnya. Profetik artinya you're speaking on God's behalf. Jadi Tuhan tidak ingin di dalam jemaat kita Gereja Mawar Sharon ada orang-orang yang bingung rohani. Tapi orang-orang yang mature atau dewasa rohani. Itu yang dimaksudkan dengan nubuat di sini. Kejarlah kasih dulu, tapi usahakan loh ya dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Ini ayat sering tidak dijelaskan di gereja-gereja, terutama karunia bernubuat. Why? Kenapa? Yaitu tadi, supaya orang itu encounter Christ melalui keberanian kita untuk taat. Nah, nubuat terbagi jadi dua. Yang ini dasar semua harus tahu. Saya rasa saya harus ambil saya harus bagikan remah dari apa yang saya bagikan 10 jam itu. Sebagian saya bagikan ke Anda di sini. Anda bisa mulai ready. Jemaat ini tidak boleh menjadi jemaat awam. Anda sudah berapa tahun jadi orang Kristen, harus jadi orang Kristen yang berbuah. Harus jadi orang Kristen yang berguna. Harus jadi orang Kristen yang menjadi penyambung lidah bibir Allah. Tanpa memberitahu kanan kiri, demikian firman Allah. Tapi kalau Anda berbicara, firman Tuhan keluar dari mulutmu. Orang dapat jawaban, dapat solusi, dapat hikmat, bukan gosip melulu. Kita merindukan sebuah umat yang kudus lidah bibirnya. Dipakai oleh Tuhan. Amin. Nubuat itu ada dua. Yang disebut dengan prophecy, itu satu adalah tentunya ini yang banyak orang suka nih. Dari kata fortune teller, ada dipakai juga dengan kata itu fortune teller, bukan fortune cookies, tapi fortune teller, for weather forecast, for foretelling, F-O-R-E-T-E-L-L-I-N-G, telling itu memberitahu, foretelling itu memberitahu yang akan datang. Itu semua orang suka, itu nubuat kayak gitu. Tolong beritahu aku jodohku siapa. Tolong beri aku, tahu aku, dolar naik enggak? Nah, itulah sebabnya dukun punya counterfeitnya. Dukun itu superficialnya. Bukan dia itu tahu masa depan, tapi dia kutuki Anda. Saya lihat ya, Anda nanti akan begini. Itu menghantui kita, terjadi karena nubuatan yang digenapi sendiri. Jadi jangan pernah ke orang pintar. Percuma. Dia tuh nggak tahu kapan dia mati. Dan gimana? Kenapa kok harus beritahu kepada Anda? Hidup Anda ke depan gimana? Saya sebagai pengkhotbah, kami sebagai pengkhotbah tidak memberitahu dari sumbernya dari kami sendiri. Kami dari firman, jadi Anda terimanya dari Tuhan. Kami hanya memberitakan. Saya tidak pernah klaim, saya tahu masa depan Anda. Saya aja nggak tahu masa depan saya, tapi karena yang beritakan ini firman ini kekal. Paham maksud saya? Foretelling itu bagian dari nubuatan, tapi Anda tidak harus selalu begitu. Jadi berat nih kalau kita saling bernubuat, kita selalu memprediksi besok begini, besok begitu. Wah, berat. Tapi ada satu sisi lagi nubuatan, itu seperti dua sisi dari koin yang sama. Yang satu namanya foretelling. F-O-R-T-H. T-E-L-L-I-N-G. F-O-R-T-H-T-E-L-L-I-N-G. Itu enggak tentu memprediksi. Atau weather forecast atau ramalan cuaca. Tak tentu meramal, nanti Anda dijadikan tukang ramal. Meskipun dalam nubuatan ketika kita memberitahukan foretelling atau memprediksi sesuatu atas nama Tuhan dan terjadi, biasanya kita akan menjadi reputasi. Memang akan banyak orang mencarimu, makanya itu jadi nabi itu godaannya besar. Padahal saya nggak cuma bernubuat aja, saya aja dikejar-kejar orang, ditanyai.
Kadang-kadang hal yang sederhana. Menurut Pastor Philip, operasi atau enggak? Tiba-tiba nggak tahu, out of the blue, nggak kenal, nggak tahu latar belakangnya, tiba-tiba iya atau enggak? Bayangin, jadi nabi itu godaannya seperti apa? Saya aja nggak berkecimpung setiap hari di satu karunia aja digituin. Nabi yang notabene di situ, bayangin, dikejar sama pengusaha, ibu rumah tangga, anak muda, dikejar semuanya mau tahu besok gimana. Menurut Anda ini bagus nggak? Nggak enak digituin. Itulah sebabnya kalau jangan jadi nabi kalau bukan pilihan Tuhan. Dan kalau tidak dewasa, nabi itu akan seperti nabi muda perjanjian lama dimakan singa. Karena penubuatannya pas, hidupnya habis itu dapat disuap. Bahaya saudara. Nabi itu bisa dipelihara kalau nggak hati-hati. Kita pelihara nabi di rumah, di usaha, di toko kita, di bisnis kita, perusahaan kita. Nabi yang bisa dipelihara, sudah dibeli nubuatannya. Gitu loh, sorry tak beritahu sejujurnya. Udah dibeli. Most likely dari 100% yang Anda katakan, dari 100% nubuatan yang dia berikan, kalau dia masih ada nurani dan masih bersih, saya yakin 10% masih murni, 90% sudah sesuai harga yang dibeli. Dia akan memberitahu kepada telingamu apa yang telingamu ingin dengarkan. Suatu hari tidak ada yang akan menjebak Anda masuk di dalam problema besar kecuali sebuah nasihat yang sudah tidak datang dari Tuhan. Be careful, nabi tidak boleh asosiasi. Itulah sebabnya seorang yang bernubuat tapi dia punya kebutuhan dan nubuatannya itu sesuai dengan kebutuhannya, contohnya jodoh tadi, kamu jodohku, itu sudah nabi buta. Nggak boleh begitu. Karena itu gini, selain foretelling itu sama penting, yaitu memberitahukan hal yang kini. Hal yang kini tidak tentu harus sesuatu yang sifatnya memprediksi, tapi sesuatu bisa yang kayak, saya kok merasa sederhana ya. Anda sedang sedih, saya bisa salah loh ya, sorry salah, saya masih belajar, tapi saya dari tadi memperhatikan Tuhan, Roh Kudus taruh di hati saya untuk doakan Anda. Anda jangan sedih ya, Tuhan memperhatikanmu. Itu orang digituin aja. Nggak prediksi apa-apa, besok dia bisa punya anak berapa, bisnisnya lancar, nggak ada. Tapi dia beritahu dengung hati Tuhan, getarannya sekarang. Tapi karena kita taat ambil risiko kan, kalau kita ngomong gitu ditertawakan gimana? Kalau kita bicara begitu nanti dianggap aneh gimana? Asal kalau hati kita motivasinya benar, hati kita itu tulus dengan kasih, percayalah. Tuhan beserta. Anda ngomong gitu, saya pernah dulu melayani, saya pernah lihat orang kadang-kadang kalau tepat guna, orang digitukan, itu langsung dapat penghiburan, ada yang menangis dan berkata terima kasih, Anda tidak akan tahu seberapa berharganya perkataan Anda itu. Bisa jadi ada orang yang putus asa mau mengakhiri hidupnya karena Anda memberitahu foretelling, memberitahu kepada dia apa yang sekarang didengungkan oleh hati Allah, apa yang sekarang sama dia sedang apa yang menjadi rema Tuhan tanpa prediksi apa-apa, orang itu bertemu dengan Tuhan di hatinya. Karena perkataan Anda yang tak ada ramalannya. Tapi dia bisa merasakan hati Bapa. That's obedience, my friend. Kalau semua bergantung khotbah, tidak sehat gereja itu. Saudara seiman harus saling menguatkan. Nubuatan adalah berkat kekuatan di dalam tubuh Kristus. Tapi bukan nubuatan, ngerti ya sekali lagi ya. Oh, saya butuh uang nih. Lalu beritahu, oh Tuhan berkata, kamu harus kasih uangmu kepadaku. Kalau memang begitu, Tuhan suruh orang itu yang memberimu, bukan Anda yang menerimanya yang berkata begitu. Tuhan itu enggak bodoh. Paham? Foretelling? Itu dia. Ya, supaya Anda mengerti nubuatan itu apa. Sebab sebentar lagi kita akan aktifasikan gift itu. But, kepemimpinan gereja ini, look at me, we're watching you. We're watching you. Bukankah semua harus tertib? Bukan kita memadamkan roh, tapi kita menjaga agar itu roh, bukan flesh atau daging. Jikalau Anda merasakan sesuatu tidak nyaman, orang mulai menyalahgunakan, laporkan kepada yang berwenang. Kita akan tutup, kita akan berikan peringatan, hati-hati dengan orang tersebut. Tapi, kalau kita karena terlalu hati-hati, karena kita was-was, kita tidak pernah lepaskan gift ini, ada sesuatu berkat yang missing, semua nunggu pendeta, semua nunggu mimbar dan khotbah.
Eman gitu loh, sayang, tidak akan terlepaskan sebuah karunia yang begitu merakyat seperti bahasa roh, demikian rupa. Karena itu kami ambil keputusan untuk berani melepaskan gift ini di antara jemaat. Go! Saling menguatkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Foretelling maupun forthtelling loh ya. Oke? Oke. Yang sudah menunggu lama di sini sebelum berubah menjadi tiang garam, silakan beri tepuk tangan. Nama, alamat, Shalom, hobi, kata Mutiara. Nama saya Ari, saya dari volunteer doa. Saya tadi belajar 2 hari ini, cuman simpel aja. Saya 10 jam itu terimanya cuma simpel. Aduh. Ya, bercanda. Yang paling merema di hati saya itu dimensi profetik itu berbicara soal keintiman. Semakin kita masuk lebih dalam sama Tuhan, itu berarti kita semakin mengaktifasi roh kita. Terus saya juga belajar ketika roh diaktifasi dengan kita masuk lebih dalam, saya belajar untuk dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Semakin melatih roh kita untuk dengar-dengaran dengan apa yang Roh Kudus katakan. Dan kebetulan saya juga sudah dapat berkatnya sore tadi, ketika saya turun dari tangga, saya ini ketemu coach CG di daerah timur. Secara spontan seperti yang Cieni ngomong, saya itu bisa bilang gini, kok saya ini punya tempat yang bisa dibuat Poksar daerah timur dengan kapasitas 170. Ternyata coach itu, Komargono itu langsung bilang, oh iya saya lagi cari tempat memang dengan kapasitas 170. Saya mau sewa tadinya, tapi ya itu secara spontan aja saya bisa ketemu sama Bisa beritahu orang yang tepat lagi butuhannya tepat. Iya. Itu kan? Ya, saya kecipratan impartasinya seperti itu. Saya kecipratan berkatnya. Padahal Anda tidak merasa seperti bernubuat, tapi setelah Anda belajar bergerak dan berjalan dengan Roh Kudus dalam dimensi yang profetik, mendengar suara Tuhan, dan untuk menyampaikan sesuatu, tiba-tiba kaki Anda dituntun aja ke alamat tepat dari sekian banyak orang yang kemungkinan membutuhkan tempat atau siapa saja Anda tak tahu. Anda bisa ketemu dengan orang yang lagi cari tempat itu. Iya, benar. Kok sama-sama angkanya 170, begitu kan? Iya. Itu namanya berjalan dituntun oleh Roh Allah. Itu harusnya umat Tuhan yang apostolik itu, yang profetik itu gitu. Kita nggak coba-coba gitu loh. Umat Tuhan yang profetik itu kadang-kadang diberitahu, kadang-kadang tanpa sadar pun nggak tahu pun kita dituntun begitu. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Ini tahun dimana kita nggak boleh lagi coba-coba. Gua coba ini gagal, coba itu, coba ini gagal, coba itu, nggak boleh. Nggak boleh. Tuntun aku Roh Kudus. Pertemukan aku minta divine appointment, aku minta yang namanya koneksi ilahi, aku minta divine timing, waktu ilahi dan sebagainya. Aku minta engkau tuntunkan aku kepada orang yang tepat. Jadi seperti itu umat Tuhan yang profetik. Umat Tuhan yang dituntun oleh Roh Kudus, gak mungkin lah kita bisa menuntun Anda. Khotbah itu umum sifatnya, tapi nanti merema masing-masing orang. Siapa yang bisa menuntun setiap jemaat dalam hidupnya? Gembala agung, bukan gembala sidang. Karena kita nggak tahu kehidupan satu persatu setiap orang. Roh Kudus yang akan bawa Anda satu persatu masuk bahkan ke jalan tikus. Gereja yang profetik adalah gereja yang punya GPS-nya merek HS, Holy Spirit. Nggak akan kesasar, Anda akan bebas. Anda akan, kalau macet pun dicarikan jalan, selalu God makes a way where there is no way. Terima kasih untuk kesaksiannya. Ada lagi nggak? Puji Tuhan ya. Saya dengar kesaksian Anda sampai merinding, sampai rambut saya pun mau naik seperti rambut Anda. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan untuk doa kita. Oke? Oh, praise the Lord. Anda diberkati Tuhan? Saya merasa tadi waktu sebelum naik sini, cuman saya taruh di hati saya harus memberikan sharing firman dan izinkan orang lain karena Roh Kudus akan berbicara hari ini melalui bukan hanya mulut saya, tapi beberapa mulut sekalian. Dan saya percaya itu akan menjadi jawaban. Beberapa orang di sini membutuhkan tuntunan Tuhan. Tuhan tuntun aku salah jalan. Saya berikan satu penghiburan buat Anda, ini forthtelling, bukan foretelling. Tenanglah, Anda salah jalan. GPS Anda kalau Anda pernah pakai GPS bahasa Inggrisnya, kalau salah jalan, saya bolak-balik, saya pengalaman soalnya. Saya ini nggak pintar alamat. Yang tahu saya tahu, bahkan kalau di hotel pun kanan kiri kamar saya di mana, saya sudah tinggal di situ 1 minggu pun bisa ke kiri, mestinya ke kanan. Saya cuma tahu jalan ke sorga, jalan di dunia sering nyasar. Saya tahu kalau setir GPS, selalu kalau salah, dia akan carikan rute lain. Ini penghiburan buat Anda. Anda di sini datang sini ada beberapa yang terpuruk, pekerjaan.
Berapa terpuruk hubungan, terpuruk ini. Kalau hubungan pernikahan jangan carikan aku rute yang lain, ke istri yang lain. Suami bilang jangan nenehi kusi-kusi. Pekerjaan mungkin iya. Tapi saya beritahu Anda, jangan mudah menyerah. Listen, kalau Anda salah jalan secara GPS Anda akan berkata seperti ini. Recalculation, terus ada persentasinya. 20, 50, 90%, 100%. Oke. Now go straight, turn right. Berapa kilo, turn left. Dan sebagainya. Dia pilihkan jalan dari mana Anda berada, satelit akan memantau Anda. Oh, dia salah di sana, dibalikkan. Mazmur 23 menuntunnya ke jalan yang benar oleh karena namamu. Amin Bapak Ibu Saudara, yang menuntun ke jalan benar oleh karena namamu, that's the Holy Spirit. The Spirit of Truth. Memang perlu waktu, Anda tidak boleh kesusu, tidak boleh terburu-buru. Dari salah itu sampai kembali recalculation, kalau Anda nggak salah sama sekali, mungkin 10 menit lalu sudah sampai saudaraku. Tapi nggak apa-apa, mending better late than never. Lebih baik saya 10 menit datang telat, karena tadi saya mengambil belok yang salah, masuk ke jalan tol yang berbeda. Kayak saya kalau nyetir di Amerika begitu. Di sini salah jalan, gampang, bisa putar dimanapun, sana sekali masuk highway, salah. Udah exit berikutnya agak jauh, itu lane-nya 5 soalnya. Kan gitu, nggak apa-apa ya saya mungkin telat setengah jam, tapi saya sampai selamat daripada telat selamanya. Daripada saya tersesat tidak tahu di mana. Paham maksud saya? Jangan mengeluh kalau Anda sekarang masuk lembah kekelaman. Jangan mengeluh kalau Anda sekarang masuk padang gurun. Tapi orang yang profetik bisa melihat ujungnya, Tuhan besertaku. Aku tahu aku akan dituntun kembali ke jalan yang benar. Ya puji Tuhan, setengah jam ini anggaplah saya kuliah dapat S2 lah dalam nama Tuhan. S2 dari Universitas Kehidupan namanya. Begitu loh. Amin Bapak Ibu Saudara, baca satu ayat lagi, lalu saya selesai. Yuk kita berdoa. Saya mau doakan dulu untuk orang-orang, untuk pemimpin-pemimpin yang sudah untuk menerima karunia kenabian itu. Karena tadi di yang pagi, siang, hari ini saya nggak sempat tumpang tangan siapa-siapa. Ya, saya janji untuk di malam ini. Yesaya pasal 51. Yesaya pasal 50 ayat 4. Dan ayat yang kelima judulnya ketaatan hamba Tuhan. Intisari pelayanan profetik mendengar dan suara Tuhan dan menjadi penyambung lidahnya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru, bukan sekedar GBU. Tahu GBU? God bless you. Kita sudah mulai latah tuh di gereja. God bless you, God bless you. Dan kita puas, merasa rohani, pulang ke rumah aku sudah pelayanan. Enggak lah. Masa GBU bisa mengubah orang? Tapi memberi semangat baru, membutuhkan kita berpikir keras. Lebih tepatnya, membuat kita sungguh-sungguh berseru di hati kita, pakai aku Tuhan untuk orang itu. Kepada orang yang letih lesu, setiap pagi, bahkan sebelum kita ketemu orang, kita sudah mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Lanjut ayat 5. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak. Tidak berpaling ke belakang, maju terus, pantang mundur. Saya tidak main aman mulai hari ini. Atau tidak memberontak, aku tidak akan menyimpang ke kanan ke kiri demi nama, demi gengsi, atau demi money. Aku tidak akan lakukan ini demi alasan-alasan duniawi. Aku melakukannya karena Tuhan. Dan untuk orang lain memperoleh Tuhan. Aku tidak memberontak. I am yours, use me Lord. Mari kita semua bangkit berdiri. Praise the Lord. Puji Tuhan. Dengan segera saja, bawa barang pribadinya. Anda yang datang di pagi siang tadi, saya mau doakan dulu. Majulah ke sini, semua pemimpin-pemimpin tadi. Maju ke sini. Yang datang tadi ya, 2 hari ini. Yang datang 2 hari ini. Maju ke sini aja. Oh, thank you Lord. Praise you Lord. Saya doakan Anda dulu, nanti saya akan panggil setiap jemaat yang membutuhkan. Setelah itu Anda yang bersama-sama, Anda akan mendoakan mereka. Thank you Lord. Thank you Lord. Bless you. Haleluya.
Haleluya. Thank you Father. Haleluya. Come, Holy Spirit, I need you. Come, sweet Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come in thy own spare gentle way. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you. Come, sweet Spirit, I pray. Saya minta usher bantu untuk catchers. Come in thy strength and thy power. Come in thy own gentle way. Nyanyi lagi, undang dia. Come, Holy Spirit, I need you. Come, sweet Spirit, I pray. Oh, come in thy strength and thy power. Oh, come in thy own gentle way. Come, Holy Spirit, oh, come, Holy Spirit, I need you. Oh, come, sweet Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come in thy own gentle way. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you. Come, sweet Spirit, I pray. Come, sweet Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come in thy own gentle way. Nyanyikan musik saja dengan melodinya. Hari ini di dalam nama Yesus Kristus, aku aktifasikan karunia itu di dalam dirimu. Karunia kenabian bukan jawatan kenabian. Meskipun ada 1-2 di sini adalah jawatan nabi. Yang saya maksudkan adalah dirimu. God will give you the platform. My daughter, God will give you the platform. Kamu tidak seharusnya terlalu banyak pelayanan meja. Aku mengangkatmu sebelum kamu tahu, kata Tuhan. Kamu tak seharusnya terlalu banyak pelayanan meja, kata Tuhan. Timbang boleh, tapi Tuhan akan merilismu, launching. Kamu akan menjadi penjaga umat Tuhan.
in thy own gentle way. It's already on you, sudah padamu, kau tahu itu. Dengan cara Tuhan, it's already on you. Bukan hanya jawatan, kamu punya jabatan. Sebagai ketua doa, Yeni Verodika. Jaga lidah bibirmu, itu kudus. Jaga lidah bibirmu, itu kudus. Sebab pada kata-katamu, ada kebangkitan baru. Kau akan tahu musim-musim yang baru, kapan Tuhan melakukan sesuatu. Dari mulai hari ini, di bagian kepala, di bagian kiri, sebelah kiri, akan peka sebelum Tuhan melakukan sesuatu di sebuah ibadah, atau sebuah sesuatu apa yang baru, Tuhan akan beritahu dulu, Tuhan akan setrum bagian itu. Akan mengalir sesuatu di bagian kepala, sebelah kiri itu, dan wajahmu. Ketika Tuhan mau melakukan sesuatu, Anda akan merasakan dulu sebelum hari hanya jatuh. Sebelum pada harinya atau sebelum Anda masuk ke ruangan, kalau Tuhan mau melakukan sesuatu yang spesial, Tuhan memberitahumu dulu. Karuniamu bukan lebih kepada seperti seolah-olah berkata spesifik pengetahuan, tapi kepada menilai musim. Jaga hatimu. Tuhan punya sesuatu yang besar atas hidupmu. Come in thy own gentle way. Come, come, Holy Spirit, I need you. Jadi Verodika Lipi berdiri. Sebelah kanan kiri semua tumpangi tangan. Sisakan ketua departemen dan gembala regional, itu tangan saya yang kanan kepada mereka. Silakan, move, you pray for them. Doain mereka dari ujung sana, Lipi ujung situ. Sisakan gembala regional, gembala distrik, dan ketua departemen. Suka mata kaya sana. Pak Yusuf kalau di mana ya? Papa bebas Pak mendoakan siapa, silakan. Ubayana di kinana ya sana. Come, sweet Spirit, I pray. Oh, come in thy strength and thy power. Come in thy own gentle way. Sing, everybody sing, come Holy Spirit, come. Holy Spirit, I need you. Oh, come, sweet Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come in thy own gentle way. Lebih tinggi lagi katakan. Oh, come, Holy Spirit, I need you. Another prophet. Here is another prophetess. Here is another prophetess I found. Come, Holy Spirit. Oh, come, Holy Spirit. I need you. Oh, come, sweet Spirit. I pray. Come in thy strength and thy power. Kita semua sembah Tuhan, jemaat akan dapat giliran. Come in thy own strength, gentle way.
Come Holy Spirit, nyanyi terus, jangan berhenti ya. Holy Spirit, I need you. Come, sweet Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come on. Come in thy own gentle way. Come in thy strength and thy power. Oh, come in thy strength and thy power. Come in thy own gentle way. Come in thy strength and thy power. Oh, come in thy strength and thy power. Come in thy own gentle way. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung supaya aku layak di hadapan Tuhan. Supaya Ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Nyanyikan lagi, jiwaku terbuka, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Batch yang pertama akan segera over, cepat doakan yang belum. Selidiki, nyatakan segala perkara. Yang sudah didoakan, tunggu di pinggiran. Saya akan membutuhkan Anda lagi sebentar lagi. Yang terselubung supaya ku layak di hadapan-Mu. Supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Mari Tuhan selidiki, nyatakan segala perkara dalam hidup kami, dalam hidup setiap jemaat. Segala perkara, singkapkan semua yang terselubung supaya aku layak di hadapan-Mu, supaya aku layak di hadapan-Mu. Musik saja nyanyikan. Roh Kudus rindu untuk menjalankan sebuah ministry in the prophetic. Kalau Anda punya masalah apapun juga, saya rangkum semuanya. Baik itu finansial, kesehatan, apapun juga. Jika Anda mencari jawaban, now is the time. The Holy Spirit wants to minister to you. Roh Kudus mau melayanimu. Jangan lihat orang, jangan pandang orang. The prophetic spirit, the Holy Spirit is here. Roh Kudus ada di sini. Anda maju saja, bawa barang pribadi, jangan hilang, jangan ditinggal. Come here quickly. Dan orang-orang yang didoakan tadi yang ikut 2 hari ini, Anda langsung datangin orang-orang itu sebab jumlahmu lebih banyak mungkin dari jumlah mereka. Maju ke sini sekarang. Da-da-da-da. Da-da-da-da. Langsung aja doakan mereka, Bapak Ibu tadi yang ikut dengan saya, yang ikut 2 hari ini. Tadi yang baru ditumpangi tangan, langsung saja doakan. Oh, by the way, Roh Kudus seperti menaruh di dalam hati saya. Bagi tadi saya doakan orang-orang yang mendapatkan peneguhan jawatan kenabian. Jangan ada yang iri hati, jangan ada merasa lo kok bukan aku dan sebagainya. Jangan ada flesh, jangan ada dagingan, oke? Itu bukan untuk kebanggaan. So what kalau seumpamanya Anda diluputkan? Atau keluputan maksudnya. Saya bolak-balik keluputan dulu, waktu saya masih muda sekali, selalu diluputkan waktu didoakan. Tapi saya juga dipakai Tuhan. Saya percaya Tuhan tahu, tidak semuanya hari ini bukan pentabisan. Tapi hari ini baru menemukan
Tuhan masih akan bangkitkan nanti berdasarkan kesetiaan. Ya, sekarang ada yang tadi barusan sudah didoakan, semuanya doakan mereka dan mulai berbicara, mulai peka. Kalau Anda memang mau mengucapkan sesuatu, karena itu saya tidak akan izinkan musiknya brang-brang nanti. Kita musiknya yang soft aja, yang sederhana aja. Roh Kudus yang akan bergerak, bukan bergantung dengan musik yang kita bawa. Dia akan bergerak sendiri. Silakan layani mereka. Silakan nyanyikan. Singkapkan semua yang terselubung supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Katakan sama saya, jiwaku terbuka. Praktekkan apa yang Anda sudah terima selama 2 hari ini. Now is the time to release the gift. Inilah waktunya mengaktifasi apa yang ada di dalam dirimu. Dengan otoritas dan dengan kasih. Mulai angkati batu-batu dan gunung-gunung itu suruh. Mulai Anda datang di dalam nama Tuhan. Dan Anda salurkan apa yang Tuhan sudah berikan pada Anda dengan cuma-cuma. Terima kasih Roh Kudus. Oh, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Jiwaku sing terbuka untuk-Mu, Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Jiwaku sembah Dia, ora mama untuk-Mu, Shikapata kamaya mata kamaya shanana mata kamaya marala. Sikapara mata kamaya maya marala kamaya shanana. Sikapara mata kamaya shanana mata yang terselubung. Semua jemaat bisa bangkit berdiri. Sikapara mata kamaya shanana mata kamaya shanana. Dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan. Dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan. Oh, datanglah pengurapan, penuhiku sekarang. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala Raja. Dan kuk itu dilenyapkan. Layani mereka taat pada Tuhan, bukan hanya berbahasa lidah. Kalau Tuhan taruh sesuatu, bernubuatlah. Dalam nama Yesus mereka akan diberkati oleh Tuhan. Seseorang akan memperoleh mujizat, seseorang akan mendapat sesuatu kasih karunia oleh urapan. Oh, datanglah pengurapan, penuhiku sekarang. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala Raja. Ku terima urapan-Mu, penuhiku. Ku terima urapan-Mu sekarang. Terima kasih, oh Yesusku, karena kuasa urapan-Mu. Ku sembah Kau,
Tuhan, Raja segala Raja. Musik saja nyanyikan. Ada satu orang yang 3 bulan ini sudah tidak bisa tidur, tidurnya perlu obat tidur. Dan Anda mulai kecanduan dengan itu. Anda tidak tahu, seolah-olah tidak ada alasan Anda tidak bisa tidur saja. Mana orangnya? Angkat tangan. Where are you? Di sana saja. Stop. Siapa suruh naik? Anda tidak bisa tidur selama 3 bulan. Betul. Anda minum obat tidur? Hampir. Bukan Anda. Bukan Anda. Not you. Oh, it's you. For the last 3 months. I didn't know that. Yeah? You just couldn't sleep. You take medicine every day. Oke, kita ulurkan tangan kita ke depan. And I rebuke that in Jesus' name. I rebuke that in Jesus' name. You will no longer need those medicines because you're gonna sleep like a baby tonight. God is blessing you. Sir, mundur sebentar. No flash. No flashlight, no flash either. When the Holy Spirit is moving, nobody seeks attention. Please understand that. I would know who the person is who is not. Waktu Tuhan berbicara kepada seseorang, orang itu akan tahu Tuhan atau tidak. Belajar dari Anania Safira. Students, para murid-murid, Anda yang sekarang sedang mendoakan, terus doakan. Sebentar lagi kita tutup ibadahnya, tapi tetap lanjut ini. Supaya yang mau pulang, yang lanjut. Di sini ada banyak nabi, istilahnya gitu. Hari ini saya demonstrasikan pada Anda. Karunia itu nyata, bukan? Membeda-bedakan roh juga tahu mana yang iya, mana yang bukan. Ora makapata kaya shana nama-nama. Just worship, just doa aja. Ora mata kapaya shana nama takamaya shana nama. Just worship. Oh, datanglah pengurapan penuhiku sekarang, ku sembah Kau Yesus Tuhan Raja segala. Anda sekolah di Surabaya, tapi sebenarnya lari dari mama. Anda benci mama Anda. Where are you? Ini. Ke Surabaya pindah? Bukan. Mana orangnya? Tuhan cinta Anda, Tuhan mau melepaskan Anda. Ada roh kepahitan di dalam dirimu. Mana Anda? Anda sebenarnya pindah ke Surabaya, saya tidak tahu Anda profesinya apa, mungkin masih sekolah atau saya nggak tahu. Tapi Anda sebenarnya lari karena Anda mau menjauh dari mama. Anda ada rasa benci meskipun sayang sama mama. Where are you? Kalau itu Anda, Tuhan mau melepaskan Anda dan melepaskan berkat kutuk itu akan diangkat. Where are you? Mana orangnya? Angkat tangan, ayo jangan malu, jangan takut. Di sini ada Kairos Tuhan, where are you? Yang kepahitan sama mama itu, mana orangnya? Yang pindah kota. Oh itu Anda. Anda dari kota mana? Ya? Tapi kenapa? Maksudnya Anda lari dari mama, pergi dari mama maksudnya? Anda punya isu dengan mama, dengan masalah dengan mama. Betul, mama masih ada. Oke, Anda menjauh gitu istilahnya dari mama. Tinggalnya nggak bareng. Iya atau nggak? Nggak ya. Tinggal bareng. Nggak bareng. Ulurkan tanganmu ke depan. You can go home tonight. Anda bisa pulang berkata, Tuhan tadi hadir di dalam ibadah itu. Nggak ada orang kan tahu. Saya mana tahu hubungan seseorang dengan mamanya. I rebuke that in Jesus name. Aku patahkan di dalam nama Yesus. Roh kepahitan tinggalkan orang ini. Dan mulai hari ini nanti Anda akan pulang, Anda akan kembali, Anda akan perbaiki hubungan dengan orang tua Anda di dalam nama Yesus Kristus. Ora matakapaya shana namakai. Saya minta salah satu murid yang tadi datang itu tumbangan tangan pada saudaraku ini. Oh come on. Please. Ora makapatakapaya shama, peluk dia. Haleluya. Oh kita berbahasa lidah. Ora makapaya shana namatakapaya shana namatakapaya. Ora makapatakapaya shana namaya se. Oh ramaya sana namataka maya marama. Tuhan pulihkan hatinya yang keras, lembutkan ya Bapak. Oh ramaka marama, setiap orang yang terlayani. Tidak ada orang akan bersembunyi.
Tidak ada gua persembunyian di sini. Semua akan dibukakan oleh Roh Kudus. Terima kasih Yesus, terpujilah namamu. Terima kasih Yesus, terpujilah namamu. Zonia dapat ya syaka nama rama. Oh, ku terima urapanmu, penuhiku. Ku terima urapanmu sekarang. Ku terima urapanmu sekarang. Terima kasih Yesusku. Terima kasih oh Yesusku. Karena kuasa urapanmu, ku sembah Kau Yesus Tuhan Raja segala Raja. Ku terima, angkat tanganmu. Ku terima urapanmu, penuhiku. Ku terima urapanmu sekarang. Urapanmu sekarang. Terima kasih Yesusku. Terima kasih oh Yesusku. Karena kuasa urapanmu. Angkat tanganmu sembah Dia. Ku terima urapanmu. Yesus Tuhan Raja segala Raja. Ku terima urapanmu. Speak oh Lord, speak into Him. Speak oh Lord. Ku terima urapanmu sekarang. Terima kasih oh Yesus. Terima kasih oh Yesusku. Karena kuasa urapanmu, ya, ku sembah Kau Yesus Tuhan Raja segala Raja. Angkat tangan dulu. Terima doa berkat bagi yang harus pulang, yang tetap tinggal, karena saya merasakan Roh Kudus belum selesai bekerja. Ministry masih terbuka. Praise and worship kalau bisa masih main 10 menit lagi, kalau nggak keberatan, ya. Thank you so much, agak ngelembur sedikit hari ini, ya. Makasih Tuhan, berkati yang harus pulang. Dan nanti mereka yang pulang menyusul kemudian setelah pelayanan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau sertai ya Roh Kudus mulai hari ini. Kami tahu kalau Tuhan bisa memakai kami begini, kami mau. Terima kasih Tuhan untuk jemaat ini. Berkati mereka, sehingga mereka menjadi jemaat yang akan memberkati semua ibadah. Kembali ke ibadah masing-masing, kembali ke rumah masing-masing, jadi berkat di sana. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Go. Tuhan berkati. Praise the Lord.